Tapi apakah Variety akan ngebawain? Kayaknya Variety enggak sih. Kayaknya enggak sih, depannya udah cukup sih. Depannya cukup. Iya. Dan Variety nih player lance yang handal tau. Iya. Jadi kayak damage aja udah dia dapetin kill beres masalah. Ini tuh player assassin yang udah fast hang banget sebenarnya. Yes, dan kali ini kita mulai dari match keempat kita berarti untuk hari ini antara Alter Ego X berhadapan dengan GPX. Masih 0-0 skornya. Dan kita mulai dari kedua jungle yang start dari buff yang berbeda. Mereka lebih mengamankan. Mungkin kalau untuk Ray ya, otomatis kan lebih penting dari orange buffnya. Sementara dari Variety yang kita tahu, ini energinya dari Lancelot, mana dari Lancelot juga perlu diwaspadai. Sehingga lihat sampai Virgi bahkan ngezoning Fredo gitu yang bisa aja punya potensi untuk ngerusuh. Dan ini dia rotasi cepat dari Parse yang tadi sempat kita bahas juga. Yep. Ketika lagi draft tadi, Yves-nya akan ditinggal. Yves-nya masih di mid, Parse-nya udah di atas dan glow-nya udah di poking langsung. Oke, tapi Fredo Cutie mau coba main nakal sih sebenarnya nih. Ya, tapi nyaris. masalahnya udah tau lah ya, ini pemain-pemain dari Alter Ego X udah tahu banget potensi dari seorang Grok untuk merusuh ke arah jungle dari lawannya. Yes, dan Tapi, Retribution. Oke. Level 4 dari Ray dan Variety-nya masih level 3. Ini tipikal klasik dari Fredo gak sih? Yang dia bakal nemenin jungle lawan. Iya. Dia bakal ngezoning terus dan ya poking damage dari Parse pun kayaknya tetap gak bikin mentalnya kendor. Iya, dia kayak ya udah lah ya, cuma kena sedikit stun, apalagi dia punya Power of Nature ya, yang bisa ngasih anti sisi juga. Jadi stun dari Curse of Crown-nya Rexona ini tadi masih bisa untuk dihindari. Ya, dan Variety-nya terpaksa untuk mengarah ke arah gold lane. Bakal tetap masih ditempel loh sama Fredo. Gila. Kesel gak sih main jungle ditempelin terus? Bener-bener, tapi emang main Grok gitu sih, gak boleh Mau terlalu. kan? Iya, emang harus ngeganggu, apalagi kan dia sebenarnya juga bisa ngebantu untuk nge-clear kan. Ya. Dari segi Power of Nature-nya. Tapi yang menjadi masalah ini, Rexona ini, rotasinya juga gak berhenti. Ya, mereka 3-2 ternyata. Di turtle-nya mereka nggak terlalu all in. Mungkin karena memang dari hero-nya Fredrin akan lebih kuat nanti di turtle. Mungkin ya, dan mereka udah tahu akan hal tersebut, makanya first blood-nya jatuh ke arah Fajri di area bawah. Wow, what? Mungkin yang tidak expect akan adanya rotasi, namun kali ini turtle. Coba di setup masuk dengan penalty zone, Variety mencari target dan retribution dari Ray yang masih bisa mengamankan turtle. Harus down juga dari Monster, mengejar kali ini ke arah Variety. Watch charge dari Fredo udah nggak ada, Virgi bakal menjadi target, mengejar karena Rexona dan Flicker mau tidak mau harus digunakan oleh Virgi. Itu satu barrier yang bagus banget dari Fredo Cutie. Kalau damage-nya udah cukup dari GPX itu kemungkinan dua pemain bisa tumbang karena Rexona tadi juga udah gak punya Wings by Wings. Sempat ketahan lagi-lagi dengan barrier yang jadi momentum untuk GPX. Kalau kita ngebahas mungkin yang tadi Lim udah bilang. Dari Fredrin sendiri dia punya chance yang besar banget sebenarnya. Dengan Ya efisiensi. ampun, dicolong lagi dan Oh, no. Variety bakal menjadi korban. Dan yes, betul saja, langsung menjadi korban kombinasi antara penalty zone bersama dengan Vital Strike bisa menumbangkan Ray. Tapi tetap, dengan adanya jungle yang dicuri tadi, buffnya, Variety under banget. Iya, under banget jadinya. Dan bahkan itu dari awal mereka udah dari Variety udah ketinggalan level dibandingkan sama Ray. Tapi sekarang pertukarannya jadi cukup adil karena lagi-lagi rotasi dari Rexona dengan satu buah Feather Strike ngenumbangin Ray juga. Sementara dari segi emblem, Rage di tangan Kribo di sini lebih memanfaatkan dari segi damage-nya. Sementara dari seorang Rexona ini lebih manfaatin dari after effect burn-nya ya untuk dari Magic Worship. Iya. Tapi dari Ziri kita tahu ya, ini Glue juga kuat dari segi regen ya. Apalagi kalau misalnya ada split, ada slam yang di spam. Meskipun dia ngebawa satu buah emblem support dibandingkan dengan monster yang di sini mungkin lebih suka team fight gitu loh. Jadi kalau Ziri kan mungkin lebih ke arah 1v1 ya. Dia meluk satu, dia nyolong satu, terus dia bawa ke teman-temannya. Kalau monster ini lebih memanfaatkan gimana caranya satu buah penalty zone itu kena dan Rexona. Ini kayaknya ya, GPX ya menurut aku ya. Harus peka sama semua map deh. Benar-benar, rotasinya harus jangan sampai kepotong dan sebagainya. Jangan lupa, Fredo ini, dia kan Grok. Grok Iya. itu lemah terhadap magical. Betul. Ya walaupun itu rata-rata di Grok XP yang bikin physical juga. Dan di arah turtle kita melihat adanya penalty zone yang bertempur kali ini dengan sudah ada real world manipulation juga. Dan yes, Ray ternyata sudah low banget, namun ada cancellation yang bagus dari Fredo Virgi. Dengan flickernya hampir saja bisa selamat, tapi tetap harus tumbang. Dan Rexona, dia nggak punya Vital Strike dan nggak punya flicker. Kayaknya turtle harus dilepas. Iya, karena udah dapat informasi di bawah Feather Strike-nya sudah dibuka. Jadi kesempatan untuk GPX untuk menabrak balik dan bahkan lihat dari Ziri sempat split ke arah seorang monster. Jadi pemain-pemain dari GPX gak bakal dipukul mundur sampai Variety. Oh no, dia mencoba untuk mundur kali ini masih punya satu buah penem tamu ternyata. Fredo Cutie.
yang akan langsung memfollow dengan baik, tapi Virgi. Oke, Wave Dragon kali ini Fredo bakal jadi korban juga sepertinya karena Vita Strike yang sangat on point. Turtle-nya bisa diamankan oleh GPX, namun Fredo yang bakal menjadi tumbal proyek sepertinya. Iya, karena dia udah di posisi depan dan udah ketendang juga tadi sama seorang Virgi di sini. Tapi lagi-lagi ya kerugian untuk jungle dari Alter Ego X. Makanya tadi ya kayak Cimo mau bilang, dia kalau main assassin sebenarnya agak nekat. Iya, makanya tadi aku bilang ada yang bisa meluk nih, ada barrier nih, ada wall charge, dan bahkan kalau ketika Kribonya buka remote manipulation, itu kalau nggak ada, Oke, Virgi kena poking damage doang sih sebenarnya. Chow itu susah ditumbangin karena dia pasti mobilitasnya tuh lumayan kuat. Mungkin kali ini turret nih yang bakal coba untuk diambil karena Ray yang sudah datang dengan tahunnya ke arah Virgi. Coba untuk dibalikin, Vita Strike defensif, wall charge masuk, Fredo dengan real world manipulation juga, Kribo menjadi follow up yang cukup baik. Kali ini turretnya bisa dihancurkan oleh GPX. Aku jadi inget kata-kata KB waktu itu. Ketika Eve sama Parsha ketemu nih, ini sebenarnya kelihatan tim fightnya mana yang akan lebih sustain, siapa yang ngebuka ultimate terakhir. Oke. Karena posisinya, ya tadi kayak tadi, Monster. Multizone ngejar kali ini tapi damage dari Watt gak bisa ditahan lagi, Monster cuman sendirian. Kayak nyetor jadinya ya. Iya, dan itu udah diprediksi loh sama Watt. Karena tadi Wattnya langsung flicker pas ngelihat ada seorang monster di depan mata. Itu respect banget. Benar. Apa mungkin memang cuma mau buang spellnya aja, tapi rugi sih tetap kalau misalkan dia tumbang. Landingnya jadi jalan semua. Iya, tapi ini kalau udah mulai disetir kayaknya sama pemain-pemain dari GPX dengan ketertinggalan network sekitar 2000-an, hampir menyentuh angka 3000 untuk geng Capax. Apalagi mereka dapetin 2 turtle. Dan turtle yang ketiga tentunya akan segera muncul sebentar lagi. Kalau bisa jadi perfect turtle untuk geng Capax ini udah enak banget dari segi item, tentunya mereka akan lebih unggul. Dari segi level juga. Dan bahkan Ray pede banget dengan efek sisi yang dimiliki di area depan. Tapi kayaknya bakal dikontes sih. Harusnya. Atau ketiga konsil, Fredo menemukan 2 target. Wall charge kah? Masih belum, masih ditahan dulu. Karena targetnya yang paling utama adalah turtle. Namun tahun dengan wall charge yang cukup baik. Kali ini Monster menjadi korban pertama dan turtle-nya harusnya dilepas. Dan ini aku bilang kalau udah main Terisla harus udah bisa kalkulasi. Kira-kira siapa target yang mau diambil dan seberapa jauh penalty zone yang bakal dibuka gitu loh. Benar. Karena kita tahu ya Terisla ini dari segi animasi itu sebenarnya cukup lama loh, Lin. Lama banget malah sih itu. Iya. Gedean palu, tapi Wave Dragon kali ini ke arah Blue dari Ziri cukup tanky, memang bisa naik sebenarnya kalau dia mau. Tapi lebih memilih untuk santai lagi, clear lagi dari landingnya. Paling enggak mereka nggak dapat mirroring yang bagus. Iya, itu 2 lawan 1. Kemungkinan besar Ziri memang masih bisa split-split untuk ke arah seorang Fajri. Tapi ingat Fajri ini masih ditemenin oleh temennya juga tadi di area bawah. Jadi kemungkinan besar untuk menumbangkan Fajri ini nggak mudah untuk Ziri. Dia butuh teman-teman bantuan dari GPX lainnya. Sementara dari Alter Ego X mereka udah kehilangan chance dengan mendapatkan turtle yang ketiga tadi. Ya, perfect turtle berarti ini untuk teman-teman dari GPX dan Konsil. Kali ini maju di bagian depan, Ray yang bakal menjadi palang pintunya. Tahun yang bagus, namun Fajri di sisi lain yang harus ditumbangkan. Masuk kali ini ke arah Monster, Vita Strike yang terlalu jauh, penalty zone. Connect ke arah 3 target namun tidak ada follow up-nya. Dibawa ke belakang, tumbang juga dari Monster. Next target Virgi, masih mau lebih mungkin Ziri. Wave Dragon cukup baik, lagi-lagi tidak ada follow up damage dan map dikuasai oleh teman-teman GPX. Masih ada Tahun, Virgi masih coba untuk bandel, tapi mid-nya bisa didapatkan oleh Variety. Oke, tapi Variety kali ini terjebak dan sudah mulai terlihat oleh Fredo Cutie. Hanya bakalan buying time aja, masih punya puncture, masih punya mana yang cukup sebenarnya. Dan masih bisa kabur dari kejaran Fredo, kecuali Dijepit. GPX mereka mau jepit. Wah, bahaya sih ini Lan. Tapi kayaknya memang dia udah pasrah juga gak sih? Gak bisa kabur juga. Kalau dia memang mau kabur, dia akan ke bawah tadi. Dan wall charge-nya dikeluarkan. Masih bisa kabur mungkin. Bermain dengan Tonros. Puncture yang cukup baik. Variety masih punya Phantom Execution. Coba untuk melarikan diri. Dan Ray di sisi lainnya coba untuk ngejepit. Kali ini Retribution-nya keluar. Masih bisa digocek lagi. Dan puncture-nya masih bisa selamat Variety. Ngebuang waktu cukup banyak dan bahkan di area atas. Wow, Ziri ternyata kali ini yang bakal menjadi korban. Enggak, masih bisa naik ternyata. Virgi bakal jadi korban. Fajrinya ada di bagian depan, wall charge-nya nggak ada dari Fredo. Dan sepertinya dari keduanya harus sedikit sabar nih. Nggak boleh greedy lagi, bahkan Ray juga di bagian mid. Kena Tahun Monster, tapi tidak ada follow up ya. Jadi nggak bisa, malah Fajri yang tumbang di bagian atas. Ini tim fight-nya sempat kepecah, sempat
terpisah di atas dan juga di mid, aku kira ini bakalan cuma jadi kayak buying time aja dari kedua belah tim. Tapi ternyata GPX nggak mau membiarkan hal itu terjadi. Dia udah ngeliat Fajri di depan mata. Target yang penting banget, yang krusial, ini langsung ditumbangkan oleh geng Capax. Meskipun kayak di midnya ya, Wattnya tadi sempat ketahan untuk dapetin objektif turretnya. Dan bahkan Verity pun di sini nggak berhasil untuk ngedumbangin Watt. Tapi di sisi lain di atas malah yang lebih di pressure habis-habisan sama geng Capax. Tapi kelihatan ya kalau kayak Variety memang dia handal main assassin. Tadi main Lancelot tenang banget kan. Iya. Tapi Lord kali ini bakal menjadi free Lord sepertinya karena nggak bisa dikontes juga sama Outer Eagle X. Betul, karena mereka udah ketinggalan sih dari segi network dan Ziri mau nggak mau cuma ngebuka satu buah split aja mungkin untuk cuma buying time sih tadi karena dia ada di depan kan. Iya, dia mungkin tadi coba untuk mau ini kali ngecek dari segi map juga karena Lord yang udah mulai dipok juga oleh teman-teman dari geng Capax Alter Ego X kali ini mereka lagi di keadaan yang nggak baik-baik aja. Dari segi item kalau kita ngelihat ini Watt punya banyak banget sebenarnya 8.800 tapi Verity gila dia tenang banget meskipun kayak 3 pemain. Variety versus everybody nampaknya main puncture lagi. Jadi buying time yang bagus banget namun kali ini dikejar oleh Ziri. Ini malah jadi batu loncatan puncture tahu. Nah kan itu dia bisa main pakai puncture-nya dan split nggak bisa dinaikin. Tapi di sisi lain Lordnya masuk masih bisa menggocek Virgi dengan flicker yang bagus banget barusan. Tapi ini bahaya banget karena mau gak mau keberadaan dari seorang Variety bakal ditahan sama Ziri. Jadi ini menjadi 4 melawan 4 dan Lordnya masih bisa ditahan kali ini oleh Alter Ego X di area atasnya. Ya, ini lumayan sih sebenarnya. Nggak dikasih pulang, bakal ditempel terus. Tapi ya harusnya si Variety-nya ngerasa dia mana-mana aja kalau lawannya Glow doang ya. Beda cerita nih kalau tiba-tiba Yif dan Kari yang datang puncture-nya coba dimainkan dan satu hit terakhir memang udah nggak bisa kabur itu sih jelas. Ini kalau Ziri seakan-akan bilang ya emang kesabaran membuahkan hasil ya. Ya sabar banget sih kalau aku main Glow aku udah tinggal. Ya udah tinggalin aja ya. Skip dulu. Objektif main turret. Tapi ternyata itu works ya. Yeah. Variety yang lama banget tadi di bagian bottom lane. Lordnya memang Lord pertama sih. Tapi paling nggak dia masih bisa defense dengan perbedaan gold yang lumayan bang. Iya, ini kelihatan banget sebenarnya meskipun dengan Lancelot yang diamankan Verity. Dia memang tahu mekanisme cara main Lancelot itu seperti apa. Tenang banget bahkan dengan penggunaan puncture dan juga pattern execution. Tapi dia kelihatan gak nyaman dengan adanya sisi yang dimiliki oleh GPX. Benar-benar banyak banget watch charge, tahun juga. Slow effect dari Kribo, ya kan pakai Void Crystal. Benar-benar dan memang untuk sekarang Alter Ego kayaknya cuma bisa mirroring sih. Untuk ketinggalan gold kayak gini, kalau objektif kayak gini, solusi terbaik mirroring dulu nih. Betul, karena mereka harus dapetin satu momentum yang bisa ngejomplangin balikin lagi dari segi networknya ya terutama. Lagi kayaknya nih terjadi lagi ya kan di bagian bottom lane puncture-nya dimainin dulu tapi balik lagi dari Watt dan juga Kribo yang diturunkan diutus untuk coba ngasih damage ke arah Variety. Cukup sakit bermain dengan Tonrosnya, hati-hati Kribo malah bisa ditumbangkan mungkin puncture terakhirnya dia harusnya dapat tapi ternyata tidak. Variety yang tumbang di sisi lain ternyata Ray dikeroyok juga nih, jungle dibayar jungle. Karena 2 melawan 4 ya jatuhnya, karena 3 pemain lainnya lagi sibuk ngejar Verity. Jadi kesempatan untuk Alter Ego X sebenarnya mendapatkan Ray di sisi lainnya. Tapi masih ada kedua marksman tentunya yang masih menjadi tulang punggung untuk dari kedua belah tim. Dan Lord kali ini bakal coba ditahan sampai nanti kedua jungler kembali dengan retribution-nya. Ini dua-duanya bakal, ya udah sabar. Mau diapain paling kalau GPX mau narik mungkin ditarik dulu ke belakang oke lah. Dia punya hero-hero yang sustain Grok ataupun Glow yang bisa nahan damage dari Lord. Tapi Virgi lumayan depan sih, nyari informasi dengan berani banget. Tipikal Chow yang dia udah paham sama hitungan damage. Ini Fredo nyundul tembok tuh. Kirain mau masak ya pakai jet gundam. Tapi itu di bed loh hitungannya sama Virgi. Harusnya gak kelihatan sih karena dalam bus kan monster. Iya sih. Bakal jadi korban karena sudah naik nih dari glue-nya di bagian belakang dan di hit ternyata sama Fajri. Langsung tumbang ternyata. Terlalu overextend kah kali ini dari pemain-pemain Alter Ego X. Melihat Lord yang sudah mulai muncul. Dan bahkan Ray udah menjadi garda terdepan dari pemain-pemain GPX. Bersama dengan semua rumputan yang udah dikuasai oleh GPX ini, Virgi sampai dipukul mundur. Harusnya bisa di-secure sih.
Karena memang kalau kita lihat Variety di bagian belakang paling nyoba untuk nge-steal ya. Karena kalau dia tiba-tiba maju sekarang rontok juga sebenarnya. Tapi Glue di bagian depan dari Ziri bersama dengan Fredo Kitty. Variety terlalu memaksa, Lordnya masih banyak darahnya. Satu hit terakhir dari Watt masih belum cukup juga. Bakal fokus dulu ke arah Lord, hampir saja Spear of Destruction-nya. Masih coba untuk digocek, bahkan Real World Manipulation. Mau gak mau harus dikeluarkan? Iya, itu di posisi yang udah pasti bisa ditumbangin sama Kribo. Dia punya remote manipulation, HP dari Variety udah bener-bener low banget. Dan pas dia kena di ujungnya meskipun udah pakai Montrose ya. Itu dia nggak dapat informasi soalnya tadi Lordnya darahnya udah semana, dia nggak tahu kan. Iya, karena pemain-pemain yang lain kan dipukul mundur tuh sampai ke arah atas kan. Sama Ziri dan juga Fredo Kitty. Dan memang chance-nya agak sedikit beresiko dari Variety. Kalau dia nggak bisa dapetin itu ya udah pasti bisa jadi korban. Mungkin emang udah double or nothing aja sih kata dia. Ya dia nggak dapat informasi Lordnya, daripada dia nggak ngelakuin apa-apa. Jadi coba kontes juga. Toh dia hidup sekarang, Lordnya masih belum nyampe juga kan. Betul jadi masih sih. bisa defense. Dia masih di menit 15 juga ya. Jadi masih punya kesempatan untuk Alter Ego X meng-clear dengan cukup cepat. Karena mereka punya satu buah high ground juga dari seorang Farsh ya. Tapi kalau kali ini satu pemain dari Alter Ego X bisa dicuri terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari geng Kapak, ini mungkin bakal berbeda cerita. Benar-benar, dan sudah ada barrier yang cukup bagus. Ziri di bagian depan, split-splitnya sudah digunakan. Monster bakal dinaikin kah? Ternyata enggak, karena masih terlalu dalam juga. Mid turret yang bakal difokusin terlebih dahulu dan naik ternyata. Monster bakal menjadi korban. Penalty zone sempat keluar. Connect karena 4 target menggila kali ini dengan puncture dari Variety-nya. Masih free hit dari Fajri, namun ditempel sama Fredo dan tumbang sudah Fajri. Variety juga down. Di bagian belakang menyisakan 2 pemain dari Alter Ego. Ini bahaya banget karena base-nya mulai terbuka. Mati-matian untuk melakukan defense. Flicker digunakan, semua digunakan. Namun coba fokus ke arah objektif. Kali ini Ray bersama dengan Ziri dan Gapex Tex di game 1.